Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tiada yang mustahil bagimu. Sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu bagi kami. Itulah kami harus percaya hidup di dalam Engkau, sebab di dalam Engkau ada kepastian bersama, dan Engkau menjadikan semuanya baru. Kau menjadikan segala-galanya menjadi baik, karena tidak ada yang tidak baik dalammu. Di dalam Engkau semua yang sempurna. Disebabkan Kau datang hanya untuk membawa kami kepada rencana-Mu yang penuh damai sejahtera, bukan celaka, tapi hari depan yang benar. Dengan tuntunan firman dan oleh Roh Kudus, kami akan mencapai. Maka berfirmanlah, bekerjalah Roh Kudus dalam kami. Siap Tuhan mendengarkan mau dibawa oleh Roh Kudus dalam segala benar. Maka urapi telinga kami, beri kami roh pengertian, kuasai roh jiwa tubuh kami. Ruangan ini kami serahkan kepada Tuhan. Kuduskan, sucikan dengan darah Yesus, dan yang Kau Bapa dan Roh Kudus bersama malaikat-Mu ada bersama kami. Di dalam Yesus, kami siap Tuhan yang siap boleh berkata amin. Siaplah duduk Tuhan memberkati. Kuduslah yang akan membuat kita mengalami Tuhan itu nyata, Bapa itu nyata, Yesus itu nyata, dan firman itu menjadi hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan ketika kita bertobat percaya Yesus, maka cara hidup kita sudah berbeda. Kita harus hidup seperti Bapa hidup. Maka Dia berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Hendaklah kamu kudus seperti Bapamu kudus. Siapa yang percaya hidup, berkata hidup dalam Yesus, wajib hidup seperti Yesus hidup. Nah itu saudaraku cara hidup yang beda dengan cara hidup kita.
itu hidup dalam Tuhan, namanya hidup baru. Hanya orang-orang yang lahir baru yang bisa mengerti dan menjalaninya, tentu oleh pertolongan Roh Kudus dan pengarahan dari firman Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab dikatakan Roma pasal 8, semua anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Apa bedanya rupanya Pak dengan manusia pada umumnya? Ya, manusia pada umumnya belum menerima Roh Kudus dan mereka tidak akan tahu apa namanya dipimpin Roh Kudus. Maka mereka hidup sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak, pengetahuan, keinginan manusia. Dan itu saudaraku, cara hidup seperti itu tidak ada kebenaran. Jadi Yesus dan Firman-lah kebenaran kita. Ketika kita hidup dan bergerak seperti itu, maka kita disebut orang benar. Haleluya. Kita dibenarkan oleh penebusan dan darah Yesus supaya kita hidup benar. Kalau hidup salah, itu sudah terbiasa, kita sudah dilahirkan ke dunia ini sebagai orang berdosa. Untuk hidup benar, kita harus dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus Roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Jadi mesti anak Allah harus dipimpin Roh Allah. Jadi kalau anak Allah tidak tahu, tidak pandai dan tidak mau dipimpin Roh Allah, walaupun dia anak Allah, tetapi pengalamannya, kehidupannya sama dengan orang-orang di dunia. Sebabnya banyak anak Tuhan tidak bisa menjadi saksi karena mereka tidak mengalami Tuhan dan tidak mengalami kehidupan yang berbeda sekali. Sebabnya Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat yang ke-1, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Allah. Seperti itulah ibadah yang sejati. Ayat yang kedua, jangan sama dengan dunia ini. Pikiran kita, akal kita. Kita harus memiliki pikiran yang dari Roh Kudus. Pikiran yang dari Roh Kudus sama dengan pikiran Kristus, sama dengan pikiran Allah, dan itu pikiran yang sudah baru. Haleluya. Tuhan memberi kita mujizat terbesar dan anugerah terbesar. Nah, ketika dibilang mujizat itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Ketika dibilang anugerah, itu saudaraku bukan karena prestasi kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan upah pekerjaan kita. Itu semua hadiah diberikan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang tak terbatas. Namun ada alasan Dia memberikan anugerah itu. Mujizat itu ada alasan, ya, yaitu ketika kita percaya. Haleluya. Anugerah terbesar pertama adalah keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan, memberikan, mengorbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dari salib, menebus kita, membayar hutang dosa kita, menggantikan kita, membenarkan kita oleh darah dan penebusan. Sehingga kalau kita mau percaya datang, maka Yesus memberikan kita pengampunan, bahkan keselamatan. Hanya karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan yang selamat, lalu kita mengundang Yesus ke dalam hati kita sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Kita memohon pengampunan belas kasihan-Nya, maka diampuni dan selamatkan kita. Diberikan kita hidup kekal, diperdamaikan kita, dihidupkan kembali roh kita, kita mengalami kelahiran kembali. Haleluya. Jadi anugerah dan mujizat terbesar adalah keselamatan. Tak mungkin orang bisa selamat
kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan. Tidak mungkin agama apapun tak bisa menyelamatkan. Agama hanya menunjukkan ya keselamatan, tapi manusia tak berdaya, tak bisa menjangkau karena manusia terikat oleh dosa dan cenderung berbuat dosa. Kalaupun ada sudah orang beragama saleh, sudah dikatakan bagus, tapi di mata Tuhan dikatakan masih seperti kain lap kotor yang busuk. Kesalahan manusia dicapai dengan caranya, perbuatannya, agamanya. Tapi ketika kita disucikan oleh darah Yesus, darah yang kudus itu, maka kita betul-betul suci tanpa celah, sehingga tak ada noda lagi. Jika Bapa melihat kita, kita tidak ada dosa sedikit pun. Kita suci, kita layak menghadap Dia, Allah yang Maha Suci. Sebab tanpa kesucian, tanpa kekudusan, tidak bisa orang berhubungan dengan Tuhan. Tapi Yesus dengan darahnya yang suci menguruskan kita, menyucikan kita. Ketika kita bertobat, mengaku dosa, ketika kita melakukan itu karena percaya Yesus sudah menebus kita, maka ketika itu kita diampuni segala dosa, bersih, suci, layak di mata Tuhan. Ketika kita percaya menerima Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus, lalu Yesus menyelamatkan kita. Dia memberikan hidup kekal sehingga kita akan ada di surga bersama Dia selamanya nanti. Amin. Dan mujizat anugerah terbesar yang kedua diberikan oleh Yesus, diberikan oleh Bapa, Rohnya, Roh Kudus melalui Yesus kepada kita. Lalu Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Lalu Roh Kudus datang dan tinggal diam dalam hati kita, dijadikan hidup kita rumahnya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Tuhan yang hadir langsung secara pribadi di hati kita. Tuhan ada di surga, Tuhan ada di mana-mana. Tapi Tuhan langsung ada tinggal secara pribadi dalam hatiku, hati orang-orang yang sudah menerima Yesus dan Roh Kudus secara pribadi. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah yang hebat, Tuhan yang Maha Kudus, tinggal dalam diri seseorang. Kalau zaman dulu hanya nabi dan orang tertentu yang bisa didatangi Roh Kudus. Tapi oleh anugerah Yesus dan penyucian darahnya, maka Roh Kudus melihat kita pribadi yang suci, yang layak didiami. Roh suci. Berarti kalau ada roh suci, ada roh yang kotor, roh yang najis, itu setan ya. Nah, Roh Kudus menempati tubuh kita, hidup kita, karena disucikan oleh darah Yesus. Haleluya. Kedua inilah yang luar biasa, bukan berkat, bukan kesuksesan yang terbesar, bukan. Itu ada apa-apanya dibanding yang dua ini. Kalau yang dua ini tidak ada, semuanya nol. Itu sebabnya kita nggak boleh berpindah dengan semua ini. Makanya Rasul Paulus setelah mengenal Tuhan, semua yang kuangkat mulia, yang hebat dulu, dibanding Kristus seperti sampah. Ketika dia katakan lagi, kalau dibilang mana yang lebih kamu perlu, dan lepaskan salah satu, Yesus atau segala sesuatu di dunia ini, maka dia bilang, aku rela melepas semua, yang penting aku miliki Yesus. Haleluya. Karena di dalam Yesuslah segala yang baik ada, segala yang sempurna yang ada. Anugerah itu ada dalam Yesus. Itu sebabnya kepastian hidup kita ada ketika Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan Selamat, ketika Roh Kudus mendiami hidup kita. Amin.
Maka kita perhatikan dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kita nanti akan belajar langkah demi langkah bagaimana terus bergerak dan mengalami Tuhan, dan pengalaman-pengalaman supranatural, pengalaman-pengalaman rohani masuk dalam dimensi rohani yang lebih dalam lagi. Ini hal kerajaan Allah, dan itu yang terpenting yang harus kita cari. Saya bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Jadi ada kata Yesus dan Roh Kudus di sini. Dan itu anugerah, dan itu mukjizat terbesar kalau bisa saudara diselamatkan dan memiliki Roh Kudus. Dari apa yang saudara terima, malam terakhir semalam juga anak-anak kecil pun dibaptis Roh Kudus, itu bukan main-main, itu bukan murah. Itu saudaraku yang terhebat, yang termahal, yang luar biasa. Tidak ada tandingannya dengan yang lain. Apa gunanya kau memperoleh seluruh dunia ini tapi kau tidak selamat? Artinya keselamatan jauh lebih penting. Tapi banyak orang tidak mengerti ini. Makanya berita keselamatan ini paling penting, saudaraku, kita harus beritakan. Dan itulah Yesus kalau baik. Amin. Ya. Dan dipimpin Roh Kudus itu adalah hal yang paling penting yang harus dipelajari, dihidupi anak Tuhan. Kalau enggak, jadi begitu aja. Nah, saya ajak kita masuk tahap demi tahap. Ada 9 langkah tapi punya 9 pengalaman yang luar biasa. Langkah pertama, buka hatimu pada Tuhan dan firman. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Buka hatimu terhadap Tuhan dan firman. Karena Tuhan mau masuk, mau beracara, mau tinggal, mau lakukan sesuatu dalam hatimu. Bahkan menaruhkan sesuatu, hati yang baru, roh yang baru, dan memberikan kehidupan dalam hatimu, sampai dari dalam hatimu manjat aliran kehidupan. Maka buka hatimu terhadap Tuhan dan firman. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya, karena Tuhan senang dan mengasihi orang yang rendah hati, tapi menentang orang yang congkak, sebab tinggi hati kesombongan awal kejatuhan dan kehancuran. Haleluya. Mari perhatikan Wahyu 3 ayat 20. Kenapa kita harus membuka hati terhadap Tuhan dan firman-Nya? Karena Tuhan mau masuk. Wahyu 3:20, lihat kata Yesus, aku berdiri buka pintu. Pintunya hati kita. Percaya atau tidak itu di hati kita. Jangan lawan itu dengan pikiran, jangan tutup itu dengan hatimu. Aku lihat aku berdiri buka pintu, mengetok. Dia tidak mendobrak, dia tidak masuk diam-diam, dia tidak mencongkel, apalagi memaksa. Dia tamu terhormat. Dia raja segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi dia tidak cara-cara yang tidak mulia. Maka dia berdiri, dia mengetok, dia berbicara. Jikalau ada orang mendengar suaraku, kalau kita membuka hati terhadap Tuhan dan firman, kita akan mendengar suara Tuhan dan membukakan pintu, bukakan hati, pikiran kita. Aku akan masuk mendapatkannya
Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kalau pintu dibuka, tidak percaya, maka dia akan datang. Haleluya. Saya heran dulu kenapa Saulus yang begitu jahat, kok bisa Tuhan datang dan mengubah dia dan memakai dia menjadi rasul. Padahal ada orang yang baik-baik, datang Tuhan dan memakai dia dengan luar biasa. Di mana ini masalahnya? Apakah Tuhan pilih kasih atau asal-asalan memilih seseorang? Tidak. Saulus sebagai orang Yahudi agama Farisi, ahli Taurat, tak tahu Yesus ini siapa. Lalu berdasarkan pengetahuan agamanya, dianggapnya Yesus ini penyesat, seperti yang banyak dituduhkan sama dia. Lalu makin banyak pengikutnya, pengikut Yesus ini, termasuk luarlah dari agama Yahudi, orang Farisi, pengikut Yesus. Dia merasa ini merusak agama kamu. Kebetulan pemerintah pun setuju, karena secara politis dianggapnya pengikut Yesus ini mengganggu kerajaan. Lalu Paulus dengan teman-temannya mendapat surat resmi untuk menangkapi pengikut Yesus. Di zaman ini memenjarakannya, bahkan sudah beberapa orang dibunuh, termasuk Stefanus dibunuh dengan dilempari sampai mati dengan batu. Paulus begitu benci dengan pengikut Yesus sehingga dia mengejar kemana-mana pengikut Yesus. Tetapi di balik itu, di balik ketidaktahuan, ketidakmengenalan dia akan Yesus, sebenarnya hatinya terbuka sama Tuhan, cuma dia tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Suatu ketika Tuhan datang dalam cahaya yang begitu silau, sehingga dia coba melihat sampai dia buta karena tak sanggup melihat silaunya itu. Bayangkan kalau melihat satu cahaya langsung buta, itu kan dahsyat. Kalau kita lihat matahari kan langsung buta, tapi kalau 1 jam pasti buta memang. Lalu dia tersungkur, jatuh seperti orang lumpuh. Lalu Yesus berbicara. Ketika dia bertanya, siapa kau ini? Kata Paulus, yang waktu itu namanya Saulus. Dan Yesus berkata, aku ini. Lihat, Yesus berbicara. Yesus sedang berdiri, Yesus sedang mengetok. Aku ini Yesus yang kau aniaya. Kau jumpai hambaku Ananias. Dia akan mengajar segala sesuatu apa yang harus kamu lakukan nanti. Dia mendengar, dia membuka, dia bertanya, siapa kau ini? Rupanya Yesus yang dilawannya ini rupanya menjumpai dia. Lalu Yesus bilang, jumpai Ananias, nanti akan diajarkan pada segala sesuatu apa yang harus kau lakukan. Dia membuka hati. Dia tidak lanjut pergi berobat lalu lanjut untuk mengejar pengikut Yesus. Dia ingin siapa rupanya Yesus sudah ini? Apa rupanya yang mau diajarkan sama saya? Dan akhirnya dia nurut. Akhirnya saudaraku, dia sadar. Ketika kita membuka hati kita, maka Tuhan akan datang dengan cara yang luar biasa, dan firman-Nya juga akan menjadi jelas bagi kita. Ketika firman-Nya datang, maka firman ini oleh pertolongan Roh Kudus membuat kita sadar, seperti kita dibawa ke dalam perahu, lalu kita bisa melihat semuanya, mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau ada orang membuka hati sama Tuhan dan firman, mudah sekali dia sadar. Dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar dia sedang melakukan sesuatu yang melawan Tuhan. Dia sadar keberatannya, dia sadar
sadari keberadaan Tuhan secara real. Maka dari sinilah dia masuk kepada langkah yang ketiga. Langkah pertama tadi buka hati bagi Tuhan dan firman. Yang kedua, kalau sudah dibuka, sadar. Ketika firman datang, dia buka hati, timbul iman. Lalu dia mulai juga sadar betapa salahnya, betapa berdosanya dia. Ternyata Tuhan dan firman yang benar. Lalu dia masuk ke langkah pengalaman ketiga. Dia mengambil keputusan bertobat. Bertobat artinya berbalik. Bertobat dalam bahasa asli metanoia. Membalikkan pikiran yang salah kepada pikiran yang benar. Pikiran yang melawan firman mulai tunduk kepada pikiran sesuai firman. Bertobat. Jadi orang yang bertobat itu awalnya membuka hati sama Tuhan dan firman, lalu Roh Kudus dan firman menerangi, lalu sadar. Makanya kalau orang nggak sadar nggak bisa bertobat. Tapi orang sadar karena Tuhan terbuka, ada peluang, firman ada peluang, sehingga Roh Kudus menyadarkan, menerangi hati pikirannya dengan firman. Lalu dia sadar, lalu masuk kepada langkah yang ketiga. Dia mengambil keputusan bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia mengambil keputusan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat. Dia mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat dalam hati secara pribadi. Nah, proses ini dia lahir baru. Dia menjadi ciptaan baru. Dia disucikan. Dia bertemu dengan Tuhan. Ini perjumpaan pertama secara real dengan Tuhan. Lahir kembali. Rohnya dilahirkan. Roh Kudus hadir dalam dirinya, melahirkan rohnya. Ketika dia menerima firman, menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus. Roh Kudus datang melahirkan dia secara roh. Perhatikan statement ini. Tubuhmu mati tanpa roh ada dalam tubuhmu. Jadi orang meninggal itu sudah terpisah, tak ada roh dalam tubuhnya lagi. Jadi tubuh mati tanpa roh. Nah, statement yang kedua, roh mati tanpa Roh Kudus. Haleluya. Maka ketika kita membuka hati sama Tuhan firman, Roh Kudus mulai menyadarkan kita, menerangi pikiran kita dengan firman. Lalu kita sadar. Kalau udah sadar berarti salah rupanya, aku sedang menuju jurang rupanya. Dan dia tidak terus, dia mulai mengambil sikap, tidak teruskan ke jalan yang salah, bertobat, berbalik. Dia percaya, menerima Yesus, yang mohon pengampunan belas kasih Yesus. Tuhan mengampuni dia. Dia bilang, Tuhan selamatkanlah aku, terima aku sebagai anakmu. Aku menerima Engkau Tuhan juru selamat pribadiku. Maka saat itu Roh Kudus menciptakan dia menjadi ciptaan baru. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Rohnya dilahirkan kembali. Haleluya. Dan inilah pengalaman lahir baru. Nah, dalam pengalaman ini luar biasa, kita mengalami kasih baru. Enak kali. Saya mengalami tahun 1983. Ya. Kalau belum sampai ke sini, maka saudara yang lain saudara tidak akan bisa mengalami. Maka kalau hari ini saudara belum mengalami Tuhan secara real, maka saudara belum Kristen yang sejati, masih beragama Kristen dan belum bisa masuk surga. Tak ada agama yang bisa menyelamatkan. Agama itu baik, mengajarkan yang baik, tapi tidak bisa menyelamatkan. Dan kita tak mampu melakukannya karena kita cenderung
cenderung melakukan dosa karena kita punya sifat dosa, karena kita sudah berdosa. Perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 32. Cepat munculkan Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, dilahirkan kedua kali, rupa dua halion, born again, lahir secara rohani. Kita lahir secara jasmani dari ibu kita, hasil perkawinan. Tapi lahir kedua kali itu secara roh, hasil daripada buka hati terhadap Tuhan, firman, sadar, bertobat, terima Yesus. Roh Kudus melahirkan kita secara roh. Haleluya. Yang sudah lahir baru, ini penting sama kamu supaya kamu bisa membimbing orang lahir baru. Jangan kok ini ada dari bapak lahir baru, udah tahu aku itu. Tapi kau belum tahu membimbing orang lahir baru, makanya aku sampaikan ini. Catat ya. Nanti saya masukkan di YouTube, ulangi lagi. Karena ini penting. Kenapa penting? Karena keselamatan itu mukjizat, itu anugerah terpenting. Makanya memberitakan keselamatan itu pekerjaan yang terpenting yang Tuhan ini kita kerjakan. Karena tidak ada tandingan keselamatan yang apapun yang bisa kita beri sama Tuhan. Tapi mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Yesus karena percaya sudah penginjilan atau kita beritakan Injil, itu sudah upahnya besar di surga, lebih daripada kau kasih 1 triliun untuk bekerja. Ada tandingannya. Malah malaikat di surga senang bertemu seorang kegerangan melihat hasil jiwa yang kau bawa pada Kristus. Jadi kalau sudah percaya terima Yesus, lahir baru. Kalau belum, melihat aja apalagi masuk, melihat aja nggak boleh, nggak ngerti apa namanya kerajaan Allah. Masuk ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ada kata roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Baru artinya kalau sudah dilahirkan dari air dan roh, itu namanya lahir kembali, lahir kedua kali, dilahirkan oleh roh Allah, baru bisa masuk kerajaan Allah. Kalau sudah masuk kerajaan Allah, sudah selamat. Sudah selamat. Haleluya. Sejak kapan kita selamat? Sejak di sini. Bukan nanti setelah di surga, oh baru kau selamat di sini. Amin. Jadi langkah pengalaman kita dalam Tuhan, pertama buka hati bagi Tuhan dan firman, lalu Tuhan bekerja, Roh Kudus mengisapkan, firman menerangi, lalu kita sadar langkah kedua sekarang mau buat apa kita. Tentu orang sadar itu tidak akan terus melakukan tindakan yang salah, maka dia bertobat berbalik pada Yesus, mohon ampun, mengundang Yesus sebagai Tuhan selamat, mempercayakan hidupnya untuk keselamatan Yesus. Dan Tuhan mengampuni, menyucikan dengan darahnya, lalu memberikan dia keselamatan di kekal. Haleluya. Akhirnya dia sudah masuk kerajaan Allah. Bertobatlah, percaya Injil, kerajaan Allah sudah dekat masuk. Nah, sudah masuk ke pengalaman yang ketiga keempat sekarang, dibaptis air. Haleluya. Ya, dibaptis air. Dibaptis air itu tindakan iman. Orang yang dibaptis air adalah orang yang sudah percaya bertobat. Baptisan air materai bahwa dia sudah diampuni. Baptisan air adalah tanda dia sudah bertobat. Baptisan air adalah
deklarasi, proklamasi bahwa dia diampuni Tuhan, bahwa dia percaya Yesus Kristus Tuhan di selamanya. Dan ketika kita dibaptis air, maka kita mengalami pengalaman bersama Yesus, mati bersama Yesus, kubur bersama Yesus, bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Haleluya. Lalu tubuh dosa, manusia dosa, hidup lama kita dikubur waktu kita dikuburkan ke dalam air. Baptisan artinya dikuburkan, dimasukkan ke dalam. Baptisan Roh Kudus artinya dimasukkan ke dalam Roh Kudus. Jadi bukan dipercik ya. Oke. Jadi kalau sudah bertobat percaya Yesus harus deklarasi. Indonesia sudah merdeka, kan harus ada proklamasi kan? Proklamasi sah atas nama bangsa Indonesia. Sekarang hak mewakili Indonesia kan? Merdeka sejak itu, makanya dicatat dalam sejarah. Kapan Indonesia merdeka? Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kapan saudara sudah menjadi anggota kerajaan Allah, bertobat terima Yesus? Sejak kau deklarasi bertobat, hati percaya boleh mengaku diselamatkan. Haleluya. Sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Ya. Nah, sudah dibaptis air sebagai tanda pertobatan, deklarasi bahwa dia percaya terima Yesus dan sudah bertobat, masuk kepada pengalaman dan dimensi kelima, dibaptis Roh Kudus. Aduh, ini luar biasa nih kalau udah sampai ke sini. Dibaptis Roh Kudus. Tadi kita sudah baca kembali ke Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, itu langkah ketiga tadi, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis saya, jadi tidak dipaksa memberi diri. Kenapa? Karena sudah sadar, karena sudah bertobat. Dibaptis itu gak perlu kau dibaptis lah. Kenapa mau dibaptis aku? Biar apa kau masuk surga? Mana bisa baptisan diri masuk surga? Ya kan? Jadi ikuti pengalaman yang tadi dulu. Ya, baptis air dalam nama Yesus. Itu artinya deklarasi Yesus Kristus Tuhan itu selamat, aku bertobat. Ini buktinya, deklarasi baptis air. Kita akan menang untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia. Jadi baptisan air masuk kepada baptisan Roh Kudus. Kalau sudah dibaptis Roh Kudus, ya dimasukkan ke dalam Roh Kudus. Ibarat botol yang kosong tapi sudah terbuka tutupnya, dimasukkan ke dalam bak yang penuh air, ditenggelamkan masuk ke dalam air, maka dia sedang dikuasai air. Tetapi bukan hanya dikuasai air, maka dari tutup botolnya akan masuk apa? Air. Ketika masuk air, apa yang terjadi? Ada gelembung, ada bunyi bruk, itulah bahasa roh itu. Ketika saudara berdoa, apa yang Bapak bahasa roh? Ya, itu tanda pertama. Banyak nanti kita. Ya, bruk penuh Roh Kudus. Haleluya. Jadi ketika orang dibaptis Roh Kudus, maka dia pertama menerima karunia bahasa roh, ya kan? Tapi harus masuk dalam air dulu. Kalau seumpamakan air di bak ini adalah Roh Kudus, kita botol yang kosong dimasukkan ke dalam bak yang air itu mengelilingi kita tenggelam di dalamnya, kita dikuasainya. Lalu masuklah air dari mulut botol tadi, mulai kita bergetar atau gimana lah, saya pengalaman enak sekali lah. Sedang sejahtera lidah kita mulai pakai Roh Kudus ngomong dalam bahasa roh, lalu sampai penuh, lalu tenggelam. Haleluya. Dibaptis Roh Kudus cukup sekali.
Tapi setelah dibaptis Roh Kudus ada pengalaman yang kita alami saat itu, yaitu penuh Roh Kudus, penuh Roh kuasa. Amin. Haleluya. Penuh Roh Kudus, botol itu penuh dengan air, tenggelam dalam air, diisi penuh dengan air, luar dalam dan semua kuasa Roh Kudus. Maka dia penuh Roh Kudus. Haleluya. Saat itu Roh Kudus menempati tubuh kita sebagai rumah. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah rumah tempat kediaman Roh Kudus? Haleluya. Saudara yang sudah lahir baru, sudah dibaptis Roh Kudus, Roh Kudus sudah diam berumah dalam tubuh. Makanya persembahkan tubuhmu karena itu miliknya Tuhan. Jangan kau kotori rumahnya, tapi persembahkan itu biarlah menjadi tempat kediamannya yang kudus juga. Haleluya. Saya pernah menghadapi setan, ya, merasuk seseorang. Lalu saya usir dia melawan. Iblis namanya bukan melawan, ya kan? Lawan dia, seolah dia hebat, kuat karena kesombongannya. Lalu saya tanya dia, siapa kau ini? Kok berani tak mau saya usir? Saya penguasa Parnalaban. Aku rajanya di Parnalaban ini. Kebetulan orang Parnalaban yang saya usir tidak. Tak bisa kau kalahkan. Saya menguasai Parnalaban. Oh iya. Lalu saya bilang sama dia, kau gak bisa melawan saya, karena aku anak Tuhan. Dan saya tahu posisi saya dalam Yesus. Ya kan, Roh Kudus yang dalam saya lebih besar dari setan. Setan itu kan roh. Hanya dia ngomong kayak preman. Apa-apanya kayak ngomong dia gitu kan. Iya. Jadi saya bilang begini, kawan semua tidak. Siapa tahu? Dalam nama Yesus, kalau Yesus menerima, ditantangnya juga. Setan kadang-kadang berani menantang. Oh iya. Bukan hebat dia. Oke. Saya mulai berdoa bahasa roh. Begitu saya bahasa roh, dia ejek saya. Apa itu? Iya juga ini orang. Bilang gini lah, gak usah ku apa-apain kau. Ku akui kau hebat, raja Parnalaban. Kalau bisa kau dengar 1 menit bahasa roh, gak ku apa-apain kau. Hebat kau. Sekarang berani bahasa roh. Ini tutupnya punggungnya. Belum 1 menit aku ngomong. Tapi tadi kau ejek bahasa roh. Sekarang buka. Sampai ku taruh tangan dari itu. Saya bilang, kau harus keluar. Tidak mau aku raja. Gak bisa kau kalahkan aku. Kau gak tahu siapa saya. Saya kantang lagi dia. Kalau kau jago, aku apa-apain kau. Kalau bisa kau lihat aku 1 menit, udah waktu kau jago. 1, 2, 3, lihat. Kau langsung tutup mata dia preaching sampai kubu. Agar kau bilang marah saya kan. Keluar kau dari dia. Keluar dia. Dan jangan datang lagi sama orang ini. Langsung pergi dia menjerit. Pernah satu ketika iblis melawan saya juga. Sekarang kau lihat saya. Siapa dalam saya? Aduh ampun. Siapa? Yesus. Ketika Roh Kudus di dalam diri kita, orang yang Yesus apa? Orang melihat itu Yesus. Setan melihat Yesus. Ketika Roh Kudus bergerak memakai saya menumpang tangan, orang itu tutup mata. Lalu orang itu bilang, ada jubah putih tadi pegang kepalaku. Lalu aku enak kali merasa kayak terbang ke surga. Padahal aku yang pegang. Tapi secara rohani dia melihat baju putih, kurasa Yesus itu. Nah, karena Roh Kudus
Kudus yang memegang dia dari tangan saya. Jadi dia melihat Yesusnya Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam diri kita, kalau dilihat sama setan itu Yesus. Haleluya. Karena Roh Kudus tugasnya menyatakan Yesus berfirman dan mempermuliakan Yesus. Makanya Roh Kudus tidak bisa memuja Yesus. Haleluya. Hebat gak? Hebat. Ya nanti kalau kamu ibu-ibu nanti kita lagi PHC, ada setan-setan perhatian nanti ya. Haleluya. Kau bukan melawan dia dengan cara pribadimu, enggak. Tapi Tuhan yang dalam dirinya yang namanya Roh Kudus, tapi setan dia itu Yesus, dia nggak bisa melawan. Maka ketika kau bilang dalam nama Yesus, dia sedang melihat Yesus berbicara melalui mulut. Keluar kau, keluar dia. Haleluya. Amin. Makanya orang yang penuh kuasa, penuh Roh Kudus, orang sakti. Lebih sakti dari dukun manapun terhebat di dunia. Makanya siapa bilang dukun hebat? Kamu sudah hebat, cuma gak pernah kamu tahu. Saya lebih sakti dari dukun. Gak percaya kamu dukun terhebat sedunia. Nanti saya bilang, kau bisa lihat mata saya 1 menit, aku COVID. Tapi harus penuh Roh Kudus. Bukan kita, tapi di dalam kita siapa? Haleluya. Bukan Jokowi yang kurus, tapi dia presiden itu bikin jumpa kan. Kalau dia tak presiden ya biasa nih dia. Itu kalau dia presiden, general. Karena dari Roh Kudus setan cium selalu. Amin. Makanya jangan tonjolkan dirimu, jangan andalkan dirimu. Pakailah iman di dalam Yesus dan biarkan Roh Kudus bergerak. Biarkan Roh Kudus memakai tanganmu menjamah orang. Biarkan Roh Kudus berbicara melalui mulutmu. Biarkan Roh Kudus melihat dengan matamu. Kalau Roh Kudus memakai matamu melihat, tiba-tiba kau lihat orang lain nanti, kayaknya ada roh jahat sama dia. Dia berpikir seperti ini. Dia berbicara seperti ini. Kan Tuhan maha tahu kan? Kau lebih tahu karena Roh Kudus memakai matamu melihat. Roh Kudus memakai matamu melihat. Makanya sakti. Ya sakti namanya anak Tuhan. Iya kan? Apalagi yang lebih hebat dari anak Tuhan? Ada lagi? Hanya Tuhan yang lebih hebat dari anak Tuhan. Amin. Bukan dari anak Tuhan ya. Jangan bilang aku ini apalah. Kenapa orang tahu? Orang berdosa, makanya kau bertobat dalam orang berdosa. Oke. Jadi dibaptis Roh Kudus, lalu mengalami apa? Penuh Roh Kudus. Masuk ke pengalaman yang ketujuh. Langkah ketujuh, dipimpin Roh Kudus. Oh ini dahsyat ini. Aku pun sedang belajar terus ini. Dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus nanti berbicara ke hati kita. Tuhan yang dengar lagi. Suara Tuhan tidak begitu lagi. Langsung bicara. Langsung ditaruh keinginannya di hati kita. Langsung pikirannya ditaruhkan, perasaannya ditaruhkan. Tinggal kita terapkan aja. Artinya kita bergerak. Maka dipimpin Roh. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita bergerak di dalam Roh Kudus bilang ke kanan. Kita sedang berjalan bersama Allah. Kalau berjalan bersama Allah, kita lakukan apa? Bukan dosa lagi, bukan perkara kecil, bukan kegagalan. Dia tak pernah gagal. Kalau kita jalan bersama Allah, mana gagal? Apa saja diperbuatnya? Karena dipimpin oleh Tuhan yang tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, semuanya mungkin bagi kita. Jadi cara hidup dipimpin Roh Kudus itu sama dengan cara hidup Yesus. Ketika kita hidup dipimpin Roh Kudus, sama dengan kita sedang berjalan seperti Yesus berjalan.
hidup seperti Yesus hidup. Dan begitulah cara hidupnya anak Tuhan. Makanya semua anak Tuhan dipimpin Roh. Itu cara hidup sempurna. Apa namanya sempurna? Kira-kira kalau kau dipimpin Roh Kudus, bisa nggak kau kaya? Bisa berhasil? Bisa mengadakan mukjizat? Kapan melakukannya? Nanti pihak perlu tak bahas itu ya, berbagi kami ya, sampai lengkap apa. Mungkin nggak semua menangkap secara sempurna atau percaya, tapi pihak perlu nanti saya melengkapi. Amin. Haleluya. Nah, ini aja dibicarakan yang lain. Ya, pimpin Roh Kudus. Mana Tuhan Yesus berjalan? Yesus waktu di muka bumi, dia mengosokkan diri sama seperti kita. Bedanya dia tidak lahir dari dosa karena perkawinan. Dia adalah firman menjadi manusia. Dia sama seperti kita. Maka dia harus dipimpin Roh Kudus. Dia kan juga kan dibaptisain kan? Dibaptis Roh Kudus kan? Lalu dipimpin Roh Kudus kepada gurun. Maka dia dicobai, dia menghadapi masalah, dia berhadapan dengan iblis, tak pernah salah, tak pernah berbuat dosa. Sampai dia bilang sama musuhnya, kenapa kamu mau ingin membunuh saya? Apa salah saya? Bukan karena kau salah, karena kau menyamakan dirimu seperti Allah. Tidak tahu Yesus itu sebenarnya Allah, cuma mengusungkan diri jadi manusia. Maka dia harus pimpin Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang sama yang memimpin Yesus sehingga tidak salah, tidak berdosa, melakukan kehendak Bapa sampai melakukan mujizat semua. Roh Kudus itu juga sama kita dikasih supaya kita bisa hidup berjalan seperti Yesus. Paham? Nah, ini cara hidup yang akurat, dipimpin Roh. Jadi pikiran perasaan kehendak kita mengikutin aja. Haleluya. Nah, kalau sudah mau dipimpin Roh Kudus, kan kalau kita bergerak kan, kalau kita melakukan kan ada hasilnya kan? Oh, kerja kan ada hasilnya. Kalau pohon ditanam di tanah, dia akan tumbuh, akhirnya berbuah. Kalau kau dipimpin Roh Kudus, akhirnya kau menghasilkan buah Roh. Galatia 5:22-23, buah Roh, kasih, sukacita, bisa kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, semua. Nah, buah Roh itu adalah sifat Roh Kudus, karakter Roh Kudus, karakternya Allah. Jadi kau punya karakter apa? Kau bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Itu buah akibat hasil kalau kita dipimpin Roh Kudus. Mengampuni mudah seperti Tuhan mengampuni, dan kita sudah punya karakter buah namanya buah Roh Kudus. Haleluya. Dan kita akan diberi karunia Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri kita akan tampil, namanya bermanifestasi. Bermanifestasi maksudnya karunia Roh Kudus bekerja. Roh Kudus kalau mau menyatakan dirinya, dia bermanifestasi seperti tiupan angin keras, seperti lidah nyala api, seperti air begitu. Lalu manifestasinya lewat karunia menyembuhkan segala penyakit. Manifestasinya bernubuat, bahasa roh, karunia hikmat, marifat, pengetahuan, menafsirkan bahasa roh, dan banyak lagi manifestasi yang lain. Mengadakan mukjizat, itu penampilan Yesus bekerja. Itulah namanya karunia. Dari buah pada karunia. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya pernah di Padang Halaman. Jadi kalau orang dialiri kuasa itu bisa kita rasakan di hati, di jiwa, di tubuh. Dari semalam anak-anak sampai terasa gitu. Di rohnya, di jiwanya, di tubuhnya. Ya cuma kalau sudah lama kita dalam Roh Kudus, tidak seperti pertama lagi. Ya, kalau pertama baru tahu berenang,
pergi ke kolam renang, udah tahu berenang tapi masih pertama tahu berenang. Kan kita airnya kemana-mana kan. Tapi kalau sudah pandai berenang, tak kalah begini. Ya kamu belajar lagi ya kan. Jangan mulai dari baptisan Roh Kudus kita melalui itu terus gini terus. Ya, saya penuh Roh Kudus tenang saya ya. Berat pada dalam saya merasakan aliran. Jadi tidak tahu kita. Lalu Tuhan mau aliran itu didemonstrasikannya dalam bentuk manifestasi kuasa. Lalu saya bilang, makanya semua pakaian yang pernah tersentuh ke tubuh Paulus mengalir kuasa. Makanya orang setelah tahu itu cari di mana pakaian Paulus, taruh pasang orang sakit, kuasa itu menyembuhkan orang sakit atau kesetanan setan yang lari. Bilang sebenarnya, di tangan saya ini sekarang saya berikan ada kuasa. Siapa yang mau mengalaminya? Hanya 3 yang merespon, tapi 1 yang cepat. Ya, siapa satu ke depan langsung lari cepat. Yang 2 masih berdiri, masih lihat kursi. Bapak Elta turun, Ibu Situngkir, Ibu Sejabah. 1 orang maju langsung cepat. Ya kan, langsung dari depan. Langsung dijawab dulu tahu. Tapi karena orang sana merespon sebenarnya, cuma karena cepat dia. Kebetulan dia ada di tengah, jadi kan agak sempit, masih berdiri mau melihat ini. Saya sudah lepas. Tapi memang dasar orang haus, ruang waktu nggak menjadi masalah. Orang itu bus. Haleluya. Bisa. Amin. Tapi jangan coba-coba kau mau tampil pada Roh Kudus kerja. Ini ada harus dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus salah satu sifatnya Tuhan, dengar ini baik. Salah satu sifatnya Tuhan, suka dia mendemonstrasikan kuasanya kepada orang percaya. Suka dia. Tujuannya sebenarnya ini yang dulu. Haleluya. Nah, tinggal kita ikut aja. Roh Kudus lakukan. Amin. Iya. Jika saya mau tutup dalam doa ini gambaran. Bagi tutup doa, mau berkat ini. Tiba-tiba Roh Kudus interupsi. Suruh siang itu maju ke depan. Dan aku akan menyampaikan, membuatkan apa yang akan terjadi nanti ke depan. Kamu maju. Nah, Tuhan mau melakukan sesuatu. Ya, sebenarnya satu orang ini rupanya berubah didoakan ya, langsung maju. Pernah terjadi apa ya? Lalu saya bilang sama dia, karena dia udah bolak-balik mau nikah, gagal, udah undangan disebar. Gagal lagi. Jadi sampai mau dibawa dia ketua mau mandi sama bunga berapa lupa. Dia cerita dia sama aku, kayak mana Pak aku tolak, tapi keluarga aku bilang begitu, aku udah anak Tuhan. Aku pun udah berdoa lah nanti ada cara Tuhan. Banyak itulah mungkin waktunya. Maju dia berdoa, lalu langsung apa yang harus lakukan Tuhan? Katakan membuat ini. Tahun depan tahun ini kau akan menikah. Menikah tahun depan tanggal yang sama. Haleluya. Itu boleh kita buat Tuhan, tapi harus kita belajar dipimpin Roh. Ini perlu kan? Ini dipimpin Pak Pendeta pun nggak mau, lagi dipimpin Roh Kudus kan? Belajar dulu dipimpin oleh pemimpin. Kau melawan pemimpinnya, nggak bisa. Dari situ tamat latihan pertama gitu. Haleluya. Ya, karena Nabi Samuel belajar dipimpin Tuhan melalui Imam Eli. Setelah Imam Eli sudah
meninggal langsung dia sudah belajar, sudah tahu dia Tuhan. Makanya dia nabi yang terbesar di Israel. Gitu. Demikianlah kita saudaraku, kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, belajar dipimpin Roh Kudus, mengikuti perasaan, keinginan, pikiran, suaranya, nah, kita harus nanti berubah. Ya, muncullah buah roh. Tapi orang heran, kau udah dimaki-maki, dibenci, difitnah, kau bilang lagi mengampuni, kau doakan lagi nangis, kau doa. Ini cepat kau. Kalau aku itu aku pengadilan, ini udah pengadilan. Kau bisa begitu? Ini kamu dia baru kali katanya. Kelarisan hati enggak. Iya memang punya kau berdua, karena dia Tuhan berkati dia selamatkan dia. Betul udah sekampung kau dijelek-jelekkan sendiri. Kau bisa kau kasih dia ya? Ini kau ini. Itulah buah roh karakter. Jadi kan kita buat dari kita. Orang udah marah-marah, mencak-mencak kita dalam sejahtera. Ada apa bu? Apa lagi kau bilang apa? Kan buat-buat itu gaya hidup. Kayak Yesus. Yesus itu gaya hidupnya ini. Semua yang sembilannya ada sama Yesus. Makanya orang kabur. Kemana Yesus berkerumun? Bayangkan Yesus khotbah tahan orang 1 hari. Kalau aku khotbah dulu, saudara nggak tahan 1 hari. Tahan 1 hari di bukit itu kan, mulai pagi sampai malam. Sampai mereka pulang, murid bilang, Tuhan, mulai pagi mereka nggak makan, takut nanti makan di jalan pingsan. Karena turunnya gunung kan. Ya kasih makan, belum. Mana duit berapa ratus dinar? Ada apa yang ada sama? Inilah 5 roti banyak. Oke, suruh kumpul mereka berkelompok. Pak, 5 roti suruh kumpul makan. Ini patut ya kan? Hei, kata Yesus dulu, kamu mau kasih makan? Padahal bukan ada panitia konsumsi. Namanya Yesus, yang penting patuh diberikan. Suruh kumpul, kelompok sepeda udah. Jadi dibagi roti dipecah masuk penuh dan makan semua sampai kenyang, lebih 12 bau. 12 bau untuk siapa? Murid-murid lah kan. Artinya lebih diberkati ya. Nah, saudara, tahan mereka dengan khotbah berbagi hampir mau. Kira-kira orang macam mana itu orang tahu? Berarti, buah roh. Pokoknya lihat wajahnya aja lah senang gitu kan. Senang kali. Terbunuh kata Yesus. Baik lawan maupun kawan yang senang. Makanya kemana-mana Yesus gak kuat. Padahal gak ada selebaran itu, gak ada Facebook itu, gak ada pulang. Gaya hidupnya itu loh luar biasa. Haleluya. Belum lagi mujizatnya kan? Hanya melihat wajahnya aja, aku yakin Yesus nggak ngomong apa-apa datang sama kau pasti ngomong. Padahal dia belum ngomong. Itulah hebatnya dia kan? Nah, kita nanti seperti itu. Ya loh. Kayaknya orang nanti satu titik ya. Sejak aku berkawan sama, diberkati aku luar biasa. Itu kau kayak Yesus itu. Kalau kulihat kau senang wajah. Tadi aku udah stres makan obat dari ampat. Karena kebahagiaan membawa kami karena mereka disebut anak Allah. Nah, anak Allah itu dididik roh. Banyak jiwa dimenangkan. Iya, tapi kalau lihatnya muka kita joget, mana di situ. Masalah nih kita. Iya, jadi pengalaman langkah itu setelah dipimpin Roh Kudus muncul buah dan karunia. Iya. Dan yang ke-9, poin yang terakhir, kita disempurnakan. Haleluya. Begitu Yesus datang nanti langsung kita terangkat. Yang terangkat itu sudah punya sayap, sayapnya Roh Kudus.
Makanya 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak sedang menanti pengantin pria. Pengantin pria gambaran Yesus. Kita gadis itu tadi anak Tuhan. Cuma ada yang bodoh, ada yang bijak. Yang bodoh ini tak mempersiapkan diri kapanpun Yesus datang mempelai atau siap. Mereka nggak ketiduran. Pelitanya hampir mati, belum mati, hampir mati, minyak habis. Yang bijaksana siapkan minyak, pelitanya masih hidup. Ada suara, pengantin pria datang, sambut dia. Yang punya minyak dan lampu langsung nyambut. Yang lain, minyak dulu bang, minyak dari senyaku. Lain mintok, begitu. Hampir mati imamnya. Nggak ada lagi, sudah mau ada minyak, tak ada. Itu bicara hidup dipimpin Roh Kudus, hidup dalam firman-Mu bagi kakiku, tasbih dan kebenaran, dan dipimpin Roh Kudus. Minyak itu bicara Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Jadi kita nanti enggak dipegang kita nanti, lalu diangkat enggak, terbang. Haleluya. Dan itu yang akan terjadi nanti. Jadi jangan ada yang tinggal ya. Iya terus. Nah jadi ke-9 makanya kita sedang disempurnakan, menuju kesempurnaan. Nah kalau udah kesini nanti, udah menunggal kau dengan Yesus. Seperti Yesus bilang begini, dia kan sudah sampai pada ke-9 ini. Bapa dan aku satu. Kau lihat Bapa sudah. Kalau kau lihat aku, kau sudah melihat Bapa. Kalau kau percaya aku, kau sudah percaya pada Bapa. Kalau kau mengenal aku, kau sudah mengenal Jehovah Yahweh itu. Udah menunggal dia. Dia sudah sempurna. Jadi orang perlu lihat, ada Yesus yang katanya. Karena kau udah menunggal. Haleluya. Jangan ruang ibu hidup. Apalagi sampai bagi kau mamerin buhi dan kata berapa itu ya. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Sampai iblis pun tak berani dekat sama aku salah. Kenapa? Lihatlah Yesus bersinar dalam dia. Jadi tak berani kita situ. Coba lah. Ini tinggi kau terlempar kau 10 km saja. Berani. Tapi kalau kau masih ada minyak lampunya milik-milik, digoyang kau. Sekali dua lah apa? Sekali nggak usah gereja, ngomong sih pun ada. Asik bisa digoyang kau. Tapi kalau kau sudah menunggal dengan Yesus, awas, sudah datang. Siapa? Awas lagi kau. Habis pun nanti dia bersama dia. Takut di situ. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang Allah bangkit terseraklah. Amin. Siap? Amin. Ayo kita berdoa.